Kita hari ini akan mereview chapter 957. Chapter ini sangat luar biasa, terlalu banyak informasi di chapter ini, apalagi ketika membahas kisah masa lalu para karakter terkuat seperti Roger, Graf, dan para Yonko. Lalu diperkenalkannya seorang teroris di lautan yang dikenal sebagai Kapten Rox, orang yang menjadi induk dari para bajak laut terkenal. Bahkan Roger mengakuinya sebagai musuh terbesarnya. Ini adalah chapter yang luar biasa, chapter terbaik non bertarung di serial ini. Terlalu banyak yang perlu dibahas, jadi siapkan kopi dan cemilan kalian. Lalu kita mulai saja reviewnya. Check it out. Yang pertama kita bahas adalah SSG. Apa itu SSG? Super Saya God? Bukan. SSG adalah proyek yang dapat menggantikan Shichibukai yang baru saja dibubarkan. SSG sedang dibuat oleh tim sains Angkatan Laut. Tentu saja proyek ini dipegang oleh Vegapunk dan kemungkinan besar diawasi oleh Fujitora. Lalu apa itu SSG? Jika yang membuatnya adalah tim sains, mungkin ini berkaitan dengan sebuah teknologi yang bahkan menyamai kekuatan Shichibukai. Aku yakin ini adalah versi lebih kuat dari Patifista. Dan mungkinkah SSG ini adalah Patifista yang menggunakan kekuatan buah iblis lain laser? Yang menarik di sini adalah Fujitora bicara dengan Akainu lagi setelah mereka debat di chapter 793. Lalu diketahui kalau Sakazuki menolak pembubaran Shichibukai. Di chapter 793, Akainu protes dengan Fujitora karena dia meminta maaf atas perlakuan Doppy dan pemerintah dunia. Sebenarnya protes ini menjadi indikasi bahwa Akainu mendukung Shichibukai meski dia membenci bajak laut. Mungkinkah Akainu mengerti? Dengan Shichibukai, pekerjaan angkatan laut akan jauh lebih mudah karena mereka semua itu kuat-kuat. Di sini pun terlihat kalau Fujitora diperban. Kenapa? Karena dia bertarung melawan Sabo, CS bersama Ryugokyu. Pertarungannya pasti sangat sengit, sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Sabo dan Fujitora diperban begitu. Pembahasan yang kedua adalah Rox Pirates. Ini dia, tebakanku benar, kalau Shirohige adalah anggota Rox bersama Kaido dan Linlin. Ya, menebak seperti itu tidak sulit, apalagi Oda bilang kalau Lord King Legend ini berhubungan dengan Shirohige. Kelompok bajak laut Rox adalah kelompok yang berkuasa di lautan lebih dari 40 tahun lalu. Terbentuk di Pulau Bajak Laut, Hashihonose Akebehif. Mereka adalah para individu terkenal saat itu yang mencari ketenaran dan kekuatan, hingga akhirnya mereka bernaung di bawah seorang bernama Rox. Mereka adalah kru bajak laut yang egois dan brutal, sering bertarung satu sama lain di kapal mereka, bahkan sampai saling bunuh. Mereka pun dianggap teroris oleh pemerintah dunia, karena mereka adalah orang-orang yang menghancurkan apapun di setiap pulau yang mereka datangi. Dengan kebrutalan mereka, definisi kata bajak laut sejati memang pantas disandang oleh kelompok ini. Namun kebrutalan mereka harus berakhir 38 tahun yang lalu oleh Graf dan Roger di insiden God's Valley. Anggota Rox mungkin juga sangat banyak, namun 3 yang terkuat adalah Kaido yang saat itu masih sebagai bajak laut training, Linlin dan Shirohige. Ada juga Silver Axe, Captain John, dan Ashoku. Lalu karakter seperti Bakin, Saki, dan Setrusen mungkin juga anggota Rox. Aku sangat yakin Oda akan membahas Rox lagi nantinya. Apalagi jika tersebarnya berita aliansi Kaido dan Big Mom. Mungkin saja mantan anggota Rox yang masih hidup akan bergerak ke Wano untuk bergabung dengan mereka. Lalu bisa saja si Rox yang dianggap mati ini sebenarnya masih hidup dan akhirnya dia datang ke Wano untuk menemui Kaido dan Big Mom. Pembahasan selanjutnya yaitu God Valley. Saat aku membaca God Valley, aku sangat yakin tempat ini adalah tempat yang menarik. Sengoku bilang kalau dulu tempat ini disembunyikan oleh pemerintah dunia karena insiden Roger Graf versus Rox untuk menutupi jejak Rox yang ingin menguasai dunia. Lalu yang ada di God Valley, arti dari God Valley adalah lembah dewa, dan Ryobito adalah kelompok yang dianggap dewa di One Piece. Pertama, mungkin tempat itu adalah pulau pribadi Ryobito. Kedua, pulau itu adalah tempat di mana para budak dan Ryobito berada. Mungkin saja mereka dipekerjakan paksa di sana. Ketiga, mungkin pulau itu menyimpan suatu rahasia pemerintah, mungkin seperti Rock Poneglyph. Lalu, di mana letak Ghost Valley? Kemungkinan besar pulau itu berada di dunia baru. Apa mungkin pulau itu berada di ujung dunia baru? Mungkin juga pulau itu menyimpan Rock Poneglyph. Dengan begitu, Lutfi dan kawan-kawan bisa punya alasan ke pulau itu, meski pulau itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Pembahasan selanjutnya itu adalah pertempuran di lembah dewa. Yang paling mengejutkan adalah kalau Graf dulu tidak mengalahkan Rox sendirian. Dia bergabung bersama Roger dan kelompoknya.
lalu melawan kelompok Rox yang sangat brutal itu. Bayangkan saja, Garp duet dengan Roger bersama Rayleigh melawan Rox, Shirohige, Kaido, dan Lin. Itu adalah pertempuran yang sangat luar biasa pastinya. Meski begitu, Shirohige, Kaido, dan Lin tidak sekuat sekarang dan Roger bersama Garp memang sudah kuat juga. Tapi, yang menjadi pernyataan adalah kenapa Garp dan Roger membentuk aliansi untuk melawan Rox dan melindungi Tenryubito. Mungkin ada alasan lain di balik itu semua. Bisa saja alasan Roger dan Garp bersekutu saat itu untuk mencegah Rox menguasai sesuatu yang ada di Big Valley. Dan mungkin itu adalah Rod Vanneglip. Mungkin saat itu Rox juga memiliki semua Rod Vanneglip untuk menuju Locktail dan tinggal yang ada di Ghost Valley saja. Karena memiliki Rod Vanneglip untuk Locktail, setelah insiden itu pemerintah menghancurkan pulau itu sampai tak tersisa. Aku sangat ingin pertempuran ini diceritakan oleh Oda secara detail nantinya. Sejujurnya aku penasaran apa mereka berdua punya alasan lain selain melindungi Tenryubito. Tapi aku yakin mereka juga tidak sudi melindungi Tenryubito. Tapi jika itu adalah alasan lain, maka aku sendiri tidak tahu alasannya. Pembahasan selanjutnya adalah bounty. Ini dia, para bounty dari yang terkuat. Sudah 22 tahun lalu berlalu. Akhirnya Oda tidak ragu untuk mengeluarkan semua bounty dari orang-orang terkuat ini. Aku akan membahasnya, meski tidak mendetail. Yang pertama, di sini adalah Kids. Di sini terungkap kalau markas Teach ada di Pulau Bajak Laut setelah Marineford. Bounty Teach harusnya naik sangat tinggi. Setahun kemudian jadi Kaisar Laut setelah menang dari Marco dan kawan-kawan. Lalu sampai sekarang bounty dia adalah 2,2 miliar lebih, dan untuk orang yang tercatat jadi bounty selama 2 tahun itu ada prestasi yang hebat. Yang kedua adalah Shanks. Bounty dia adalah 4 miliar lebih sedikit. Dia menjadi Yonko selama 6 tahun lalu. Dia menjadi bajak laut sudah lebih dari 20 tahun. Mungkin karena Shanks adalah kru Roger dulunya, dia punya bounty tinggi. Selain itu, dia juga jarang melakukan aksi seperti Teach. Dan untuk pria berusia 39 tahun, 4 miliar itu adalah prestasi hebat, dan mungkin kalau Shanks seumuran Big Mom, bounty dia bisa menyamai Shirohige. Selanjutnya adalah Lin. Bounty dia adalah 4,3 miliar lebih. Itu wajar, dia sudah menjadi bajak laut hampir 60 tahun. Mungkin bounty dia tinggi setelah Rox bubar, lalu menjadi kapten dan Yonko, hingga akhirnya memiliki bounty keempat terbesar. Prestasi yang hebat untuk wanita terkuat di dunia. Selanjutnya adalah Kaido. Bounty dia adalah 4,6 miliar. Padahal dia dulunya adalah bajak laut training. Setelah Rox bubar, mungkin Kaido tidak mendapat bounty besar. Kemudian setelah membentuk kelompoknya, dia bisa mendapat 4,6 miliar. Karena kebrutalan dia dan kelompok bajak lautnya. Sekarang Kaido adalah pemilik bounty aktif terbesar yang diketahui. Sementara Shirohige dan Roger, mereka berdua adalah pilar utama di era sebelum era bajak laut terbesar dimulai. Tentu, bounty mereka naik tinggi di era itu. Roger adalah pemimpin di era itu, sementara Shirohige adalah pemimpin di era setelah Roger wafat. Jadi, wajar kedua bounty mereka hanya berselisih tidak banyak. Yang perlu diketahui soal bounty, mereka cuma sebuah angka. Besarnya angka bounty adalah besarnya ancaman mereka di mata pemerintah. Ancaman itu meliputi kekuatan mereka, ketenaran mereka, dan aksi apa yang pernah mereka lakukan sampai merugikan pemerintah. Meski begitu, angka bounty juga dibilang sebagai reputasi. Besarnya bounty akan sama besarnya dengan reputasi mereka di mata dunia. Pembahasan selanjutnya, Angkatan Laut dan Wano. Apa hubungan Oden dan Wano? Ya jelas, Oden berasal dari Wano. Lalu apa yang aneh dari ucapan Sengoku di akhir chapter? Setelah aku berpikir masak-masak, aku mengerti maksud ucapan Sengoku. Maksud dari kakek 79 tahun, dia berpikir Oden ada hubungannya dengan ini. Meski secara langsung mereka tidak tahu soal pengikut Kojuki yang mau menyerang Kaido. Sengoku yakin semua kejadian di Wano nantinya akan sangat besar, dan semua ini seperti bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Kita tidak tahu apakah Angkatan Laut tahu kalau Oden sudah mati 20 tahun lalu. Tapi karena mereka punya Drake di sana, harusnya mereka tahu soal kematian Oden. Meski Drake baru setahun di Wano, mungkin nanti Drake akan memberitahu soal pengikut Oden yang menyerang Kaido dan teman-teman kepada Angkatan Laut. Tidak tahu juga apakah Kaido akan mengubah pikiran dan mengirim pasukan ke Wano setelah mengetahui itu. Ya, aku harap mereka akan berubah pikiran sih.
Setidaknya satu kapal saja untuk menusuk Wano dan memberi harapan kepada warga di sana kalau dunia luar masih peduli dengan mereka. Oh ya, Oden ternyata adalah mantan komandan divisi Shirohige dulu. Mungkinkah Oden adalah divisi kedua sebelum S? Lalu, apa mungkin dia mendirikan bajak laut Shirohige bersama Neogate dan Marco dulunya? Pembahasan selanjutnya yang terakhir adalah Rox Quebec. Akhirnya nama dia disebutkan. Rox Quebec ini adalah nama yang terdengar jahat dan keren. Rox adalah seorang di ke-10 yang diperkenalkan dalam cerita. Dia adalah orang yang berambisi jadi penguasa dunia. Karena itulah dia berhubungan dengan hal-hal tabu bagi pemerintah, seperti Poneglyph, Raftel, dan One Piece. Karena ingin jadi penguasa dunia, Rox pasti mengincar hal itu bersama kelompoknya, dan sukses besar sampai-sampai setelah dia dikalahkan, nama dia berusaha dihapuskan oleh pemerintah dunia. Oke, sampai di sini pembahasan dan reviewnya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Loncos.